Kami bersyukur kepadamu. Urapi kami semua. Biarkan hikmat, pengertian, pewahyuan dari surga Kau curahkan di kehidupan kami. Dan lewat firman-Mu hari ini, hati kami ingin terbuka selebar-lebarnya. Dan kami menerimanya sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngajak kita buka firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-25. Ini ayat terakhir dari Injil Yohanes, Saudara. Ya. Kita tahu bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan dia ada murid yang dikasihi Tuhan, Saudara. Ya, dan ayat ini akan menerangkan kita apa yang menjadi maksud, tujuan dari semua hal-hal yang dituliskan untuk kita, Saudara. Saya akan bacakan buat Saudara. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara, ini kesimpulan yang diberikan oleh Yohanes, ya, ketika dia menulis Injil Yohanes. Kita tahu bahwa ada banyak hal-hal yang memang sudah dituliskan. Kalau kita baca, ada banyak segala hal, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan, ya, sepanjang kehidupan Yesus, khususnya 3,5 tahun ketika dia melayani, Saudara. Ya, dan dikatakan begini, banyak, ya, bahkan mungkin, ya, masih banyak yang tidak tertulis, tanda petik, Saudara. Karena kita katakan kalau ditulis satu persatu, ya, tidak ada kitab atau buku yang dapat memuatnya, Saudara. Ya, ternyata sekali lagi ada banyak hal yang sudah Yesus lakukan, Saudara, namun tidak dituliskan. Nah, karena saking banyaknya, Saudara, sehingga kalau ditulis tidak ada satupun yang dapat memuatnya. Nah, tapi ditegaskan apa yang ditulis, yang dicatat, itu sudah cukup bagi kita. Untuk apa ditulis, Saudara? Seperti itu pertanyaannya. Untuk apa ditulis? Jawabannya ada di kitab yang sama, ya, di Injil Yohanes yang sama, Saudara, di pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31, Saudara. Saya akan bacakan buat Saudara. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 31, ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya, perhatikan baik-baik, Saudara. Supaya apa, Saudara? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi apa yang ditulis, ya, itu supaya membuat saudara dan saya itu percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, ya, supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya, Saudara. Nah, kata percaya di sini, Saudara, itu ditulis dengan struktur bahasa present aktif, Saudara. Artinya sekarang tapi aktif. Kapan? Besok kalau kita ngalami situasi yang sulit, kita harus percaya, aktif. Artinya terus menerus, Saudara, tanpa henti. Setiap kita ngalami sesuatu hal yang membuat mungkin kita mulai ragu, disitulah kita harus mulai percaya. Terus, Saudara, seperti itu. Jadi apa yang ditulis di Alkitab itu membuat supaya saudara dan saya terus menerus percaya, Saudara. Dan ternyata untuk terus menerus percaya kepada Tuhan, ternyata itu tidak mudah, Saudara. Ya, tidak mudah.
Siapapun saudara, termasuk para hamba-hamba Tuhan, pasti pernah ngalami, ya, ketika dia mungkin ngalami sesuatu hal, mungkin awal dia masih bisa percaya, tapi begitu proses itu terus berlanjut, mungkin tanpa perubahan, tanpa ada jawaban, mungkin tanpa ada satu jalan keluar, saudara, dan itu terus menerus dia bergumul, saudara, ya. Sekali lagi mungkin dia dulu beriman, sangat beriman. Tapi lewati proses itu saudara, secara manusia. Ketika dia mengalami satu pergulatan yang luar biasa saudara. Dia menghadapi tantangan, dihadapi permasalahan saudara. Yang secara manusia sulit untuk dilewati saudara. Maka saya mau katakan iman, kepercayaannya bisa menjadi berkurang saudara. Saya percaya saudara yang ada di rumah, yang sedang mengikuti live streaming ini saudara, juga mengalami hal yang sama. Saya juga pernah mengalami itu saudara. Ya, tapi saya mau katakan saudara, jangan menghakimi diri kita sendiri. Tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan kita, supaya kita percaya terus menerus saudara. Dia mau kita ada di dalamnya saudara. Ada amin? Haleluya. Nah, di Alkitab ya ada banyak kisah yang ditulis saudara. Ya. Ada orang dia ngalami Tuhan begitu luar biasa, tapi setelah kemudian ada persoalan datang, ada tantangan datang, ya dia bisa kehilangan iman percayanya saudara. Dan salah satunya adalah di Perjanjian Baru ada yang namanya Yohanes Pembaptis. Saudara pasti tahu siapa Yohanes Pembaptis ini saudara. Dia adalah ya satu pribadi yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk membuka jalan bagi Yesus. Ya, datang ke dunia ini saudara. Dan dikatakan dia adalah nabi ya yang mempersiapkan jalan bagi Mesias saudara. Dan waktu dia dalam hidupnya dia membaptis Yesus. Lalu kemudian dia melihat langit terbuka, dia mendengar suara dari surga yang berkata, ya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu menunjukkan kepada Yesus, tapi Yohanes Pembaptis mendengarnya. Lalu kemudian dia melihat ada burung merpati turun ya ke atas Yesus saudara, seperti itu. Nah, dia melihat hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Ya, tapi apa yang terjadi saudara? Dalam kehidupannya ada proses. Satu kali dia ditangkap ya oleh Herodes dan dia dimasukkan ke penjara saudara. Dan di dalam penjara apa yang terjadi saudara? Imannya, kepercayaannya kepada Yesus mulai memudar. Kalau saudara baca, dia mulai meragukan Yesus. Apakah Yesus itu Mesias atau bukan? Sehingga apa yang terjadi? Dia mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, engkau itu Mesias atau bukan? Atau kami harus menunggu yang lainnya? Yesus berkata, pulang sampaikan kepada Yohanes, lihat apa yang sudah kulakukan. Seperti itu saudara. Satu pribadi yang begitu luar biasa seperti Yohanes Pembaptis bisa kehilangan imannya. Bisa meragukan Yesus saudara. Saya percaya apalagi saudara saya. Banyak orang di tengah-tengah kondisi yang ada ini. Ya, semakin hari sepertinya makin menekan. Dan iman kepercayaan itu bisa mulai hilang saudara. Apalagi hari-hari ini kita mendengar sudah hampir berapa juta orang yang sudah di PHK. Saudara. Kehilangan mata pencarian. Ya, ekonomi mulai terganggu. Mungkin makan pun sulit saudara. Dan itu bisa membuat orang menyerah dengan kondisi yang ada, meninggalkan iman percaya mereka. Ya, karena itu kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak kejahatan mulai muncul. Mereka mencuri, mereka merampok, mereka
membongkar rumah orang. Kenapa? Karena mengalami tekanan seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus tetap kuatkan iman percaya kita, saudara. Sekalipun kita melihat sepertinya belum ada jawaban, belum ada pertolongan, saudara. Jangan kehilangan iman percaya kita, saudara. Ya. Di perjanjian lama ada seorang nabi besar juga. Panggilannya, spiritnya sama dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Yaitu Elia. Kalau Yohanes Pembaptis dikatakan dia akan berjalan dalam kuasa roh Elia. Dan Elia ini, saudara, kita tahu dia nabi yang luar biasa juga. Salah satu nabi yang besar, nabi yang sudah menghancurkan, menyembelih, membunuh ya berapa ratus nabi Baal, nabi Asyera yang ada di Israel, saudara. Ya. Nah, setelah itu dikatakan bahwa dia bisa menurunkan hujan. Ya, walaupun dia bukan dia menurunkan, tapi dia berdoa supaya hujan turun, saudara. Sudah 3,5 tahun tidak turun hujan. Waktu dia berdoa 7 kali, saudara, hujan turun begitu lebat yang luar biasa, saudara. Ya, tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu dia mengalami satu lawatan yang luar biasa. Nah, tapi setelah itu dia mengalami satu tantangan, satu ancaman dari seorang perempuan, wanita yang bernama Isabel, saudara. Isabel berkata dia akan membunuh Nabi Elia. Nah, ketika Nabi Elia mendengar itu, saudara, dia mulai ketakutan, dia mulai khawatir, dan dia mulai meragukan. Kenapa? Karena dia takut dibunuh. Dia lari, saudara. Dia lari. Dalam itu, saudara, Alkitab mencatat, ya, dia sudah mulai kehilangan iman percayanya. Tapi akhirnya Tuhan mau datang menjumpai dia. Ya. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Nabi sebesar Elia aja pernah kehilangan iman percayanya, saudara. Ya. Saya mau katakan, saya sampaikan seperti ini bukan berarti ya udah kalau kita kehilangan mulai iman kita mulai kendor, mulai itu nggak apa-apa. Jangan yang seperti itu. Maksudnya tadi dari awal Injil Yohanes dicatat ya, di akhir kesimpulannya tulisannya, saudara, katakan semuanya ditulis supaya kita ini tetap percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa dia Tuhan. Jangan kehilangan iman percaya kita, saudara. Saya berharap saudara dan saya tidak kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi saya berharap saudara, ketika kita dibawa ke musim seperti ini, saudara, iman kita tetap tidak hilang, saudara. Bahkan nanti, saudara, saya tidak tahu ketika musim corona ini sudah berlalu, saudara, mungkin nanti akan terjadi satu perubahan-perubahan yang lebih luar biasa lagi, saudara. Saya tidak tahu apa itu, saudara. Tapi Tuhan mau apapun itu perubahan-perubahan ke depan, jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita, saudara. Mungkin nanti setelah musim ini ya, perubahan yang terjadi, usaha saudara mungkin tidak bisa jalan, mungkin tidak bisa seperti semula lagi, saudara. Mungkin bisnis saudara, keuangan saudara, mungkin ada kehidupan saudara yang saudara jalani itu ya, mesti ada perubahan-perubahan lagi, saudara. Saya berharap saudara jangan kehilangan iman percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saudara mesti kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Saudara harus ingat, kalau dulu Tuhan menolong, hari ini bahkan ke depan Tuhan tetap menolong kita. Amin. Ingat, dia Mesias, dia Alfa dan Omega, dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang sudah ada dulu, sekarang dia ada, ke depan dia juga ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ya, sekali lagi saya mengingatkan saudara, dia ada di masa lalu kita, dia juga ada di masa sekarang kita, tapi dia juga ada di masa depan kita. Dan saya mau katakan di depan kita, di masa depan kita, dia sudah menantikan kita. Dia sudah siapkan semua rencana-rencana yang terbaik, yang mulia, yang indah, yang luar biasa. Ya, dan dia menantikan kita ada di sana, saudara. Karena itu saudara, jangan khawatir, jangan takut. Kalau saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan, saudara, ya saya mau katakan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokuskan hatimu kepada janjinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah arahkan hati saya kepada Tuhan. Saya sudah berdoa, bahkan saya sudah berpuasa. Tapi kok
ketakutan saya, keraguan saya kok tidak hilang? Saya mau katakan saudara, keraguan saudara, ketakutan saudara masih ada karena saudara masih fokus di sana. Ayo, abaikan itu, arahkan hatimu, ya, pikiranmu kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Ya, saya percaya kalau kita yakin Tuhan ada bersama kita, saya percaya, ya, tidak ada satu antara saudara yang akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan saudara. Ya, saya mau sampaikan satu statement yang terakhir saudara. Yang akan saya baik-baik saudara. Beranilah terima hal yang terburuk. Yang memang tidak bisa kita ubah cara manusia. Tapi jangan lepaskan pengharapan kita yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Berani terima hal yang terburuk. Tapi jangan lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan.